Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas ya soal responsi pekan pertama. Kali ini kita akan bahas berfokus ke latihan soal terkait gerak satu dimensi ya, entah itu GLB ataupun GLBB ataupun kombinasi antara keduanya. Oke, aku ambil soalnya dulu ya, aku screenshot dulu. Nah, ini ya dari nomor 10. Jadi kan kita pahami dulu informasi-informasi yang diberikan di soal ya. Jadi untuk soal-soal terkait gerak, yang kita harus lakukan pertama adalah kita identifikasi informasi yang diberikan pada soal dengan teliti ya. Karena seringkali kita bingung mengerjakan karena kita kurang teliti membaca informasi di soal. Nah, informasi di soal ini yang pertama ada pencuri ya, pencuri kabur mengendarai mobil curian dengan kecepatan konstan. Nah, ingat di sini kecepatan konstan ya, sebesar 15 meter per second. Jadi nanti sepanjang gerakannya, pencurinya itu ya kecepatannya segini ya, 15 meter per second. Nah, pencuri ini melintasi polisi yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Lalu karena menyadari adanya pencuri mobil, polisi itu mulai mengejar pencuri mobil. Tapi kan ya tentu saja nggak bisa langsung ya. Pasti walaupun dia segera ngejar ada selisih waktu. Nah, di sini selisih waktunya diberikan 4 detik. Jadi kita ambil 0 detik itu ketika posisi pencuri dan polisi itu sama ya, katakan di sini dan di sini. Nah, setelah mobil pencurinya jalan selama 4 detik ya, katakan dia ada di sini, baru yang polisinya tuh mulai mengejar. Jadi tidak langsung ya. Nah, itu informasi yang penting di soal ini. Lalu awalnya polisi itu mengejar dengan kecepatan konstan ini ya 20 meter per second. Karena tentu saja kalau mau mengejar kendaraan yang di depannya ya kecepatannya harus lebih cepat ya. Jadi kalau yang eh, pencuri itu 15 meter per second, ya yang polisinya lebih cepat di sini jadi 20 meter per second. Nah, itu lalu di soal A seandainya kecepatannya segitu terus ya, polisinya 20 meter per second, maka tentukan waktu yang ditempuh oleh polisi ya, sehingga berhasil menyalip mobil. Jadi berapa detik polisi itu bergerak hingga dapat menyalip mobil. Dan jarak yang ditempuh polisi itu berapa? Oke, ini dari bagian A. Nah, kita perlu pahami ya bahwa karena polisi itu ngejarnya telat 4 detik, ya otomatis ada semacam jarak awal ya antara polisi dengan pencuri. Nah, misalkan saat T sama dengan 0, ini kita kasih pencuri gini P. Nah, untuk polisinya kita kasih katakan apa ya? O lah, biar beda. Nah, jadi ini ketika T sama dengan 0, ini T sama dengan 0, mereka masih eh, di posisi yang sama ya. Nah, di sini dia sudah bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Nah, karena dia GLB otomatis setelah 4 detik ya, polisinya tetap di sini. Nah, pencuri P itu udah bergeser ya, udah di sini. Nah, ini T 4 detik ya. Jarak sini ke sini otomatis 15 meter per second dikalikan 4 ya. 4 detik. Berarti sini ke sini adalah 60 meter. Nah, baru setelah ini dia akan mulai uh, berjalan mengejarnya. Oke? Berarti kita problemnya langsung ke yang ini ya. Apa yang terjadi di gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, otomatis di sini si polisi ini ingin mengejar jarak 20 meter 6 meter 60 meter ini dengan kecepatan dia yang lebih besar dari kecepatan pencurinya seperti ini. Nah, di sini untuk cara lebih mudahnya ya, kan ada sebenarnya ada cara formalnya.
untuk mencari ini. Cara lebih mudahnya, kita bisa bayangkan ya, kalau dia polisi 20 meter per sekon, otomatis karena pencurinya 15 meter per sekon, nah tiap detik itu ada perbedaan 5 meter ya. Artinya setiap 1 detik, selisih kecepatannya ini kan 5 meter per sekon ya. Berarti setiap 1 detik, jarak mereka itu berkurang 5 meter ya. Karena ya polisinya yang lebih cepat. Berarti tiap detik itu 5 meter, lalu berapa detik hingga jarak 60 meter ini menjadi nol ya. Artinya berhasil menyalip. Oke, berarti di sini istilahnya adalah kecepatan relatif ya. Nah, kecepatan relatifnya berarti katakan VP itu kan berarti U min V ya, atau 5 meter per sekon. Nah, berarti nanti waktu tempuhnya kita sebut aja apa ya namanya? TA gitu ya. Ini soal A. Nah, berarti ini kan tinggal seperti GLB biasa ya. TA sama dengan eh, jaraknya 60 meter itu per PP ya nanti. Berarti di sini jadi 60 meter dibagi 5 meter per sekon. Nah, ini bisa dicek juga satuannya ya. Satuannya kan dia menjadi second ya. Karena meternya tercoret. Jadi TA sama dengan 12 second. Nah, ingat TA di sini adalah waktu yang ditempuh oleh polisi ya berarti. Jadi ketika polisi mulai bergerak, nah polisi mulai bergerak tuh pada saat yang 4 second setelah 4 second tadi ya. Jadi setelah 4 second itu butuh 12 second lagi bagi polisinya untuk dapat mengejar pencurinya. Itu yang perlu dipahami dari TA-nya ya. Nah, karena kita sudah tahu TA, kita bisa cari jarak yang ditempuh oleh nah, oleh polisi ya. Jarak tempuh polisi ya. Berarti katakan SP gini sama dengan berarti kecepatan polisinya itu kan U ya, kalikan TA. Nah, U-nya pakai 20 ya, kalikan 12 kan jadi 240 ya berarti. Jadi di sini SP-nya sama dengan 240 meter per second. Itu untuk menjawab yang A. Nah, untuk cara formal, mungkin aku pakai untuk menjawab yang B saja ya. Nanti silakan bisa dicoba cara formal itu, cara formal ini nanti untuk yang A kalau mau mencoba. Cara formal itu artinya ya kita pakai persamaan matematis ya, yang benar-benar sesuai. Kalau tadi kan kita berangkat dari bayangan aja ya. Kalau kita nalar, ya otomatis jaraknya kan berkurang 5 meter per detik ya. Itu kan berangkat dari kita menalar ya. Nah, kalau formal nanti benar-benar murni matematis. Untuk yang bagian B, di sini hati-hati ya. Ada kata ini ya, 1 detik setelah mulai mengejar. Berarti kondisi yang A itu terjadi selama 1 detik ya. Tidak langsung setelah mulai bergerak itu langsung dipercepat ya. Melainkan menunggu dulu 1 detik ya. Anggap aja itu waktu respon polisinya ya. Jadi setelah 1 detik dia baru nyadar kalau bakal lebih cepat jika gasnya dinaikkan ya atau dipercepat. Nah, percepatannya segini 2 meter per second kuadrat. Oke, berarti kita perlu cari dulu jarak eh, P dan O ya. P itu pencurinya, O itu polisinya. Jarak P dan O ketika
Jadi ketika polisi mulai dipercepat ya, karena itu yang relevan ya, yang penting kita analisis di sini. Nah, tadi karena di awal itu jaraknya 60 meter, lalu sudah jalan kondisi ini 1 detik ya, otomatis sudah berkurang 5 meter ya, 60 meternya itu. Berarti kondisi awal itu seperti ini ya. Ini kita sekarang ini kita anggap kondisi awal ya untuk kasus ini. Nah, berarti di sini jarak antara keduanya itu 55 meter ya. Lalu ini dipercepat. Nah, ada kecepatan awalnya ya yang kita punya tadi 20 meter per second. Lalu percepatannya berarti 2 meter per second kuadrat. Sedangkan yang P dia hanya bergerak biasa saja ya. GLB biasa. Ini U. Nah, ini V sama dengan tadi 15 meter per second. Nah, ini keadaan awalnya kita anggap sekarang. Nah, kapan mereka bertemu? Jadi kalau kita gambar eh, ketika bertemu ya, ketika P dan O itu bertemu. Nah, kalau kita lihat dari kondisi awal kan seperti ini ya. Ini O, ini tuh P. Nah, jarak mereka yang 55 meter itu aku kasih apa ya? D0 lah. D0. Aku kasih penamakan itu D0. Nah, nanti ketika mereka bertemu ya, otomatis kan seperti ini ya. Ini O-nya, polisinya di sini, lalu katakan pencurinya ada di sini. Ini P, ini O. Nah, jarak ini kita sebut dia sebagai XP ya. Sedangkan jarak ini kita sebut sebagai XO berarti ya. Nah, untuk XP karena dia GLB biasa, XP itu sama dengan V kali T ya. Ini karena ya GLB dengan kecepatannya V untuk yang apa pencurinya. Dengan yang polisi, ingat di sini dia GLBB ya. Berarti kecepatan awalnya U, kita langsung pakai aja UT plus setengah AT kuadrat. Nah, ini XP dan X0. Lalu ketika mereka bertemu seperti ini, kan kita bisa lihat dengan jelas ya bahwa nanti D0 ditambah X0 sama ditambah XP ya berarti. Tambah XP akan sama dengan XO ya. Nah, kita akan pakai syarat yang terakhir itu ya. Jadi D0 tambah XP sama dengan X0. Berarti di sini nanti kalau kita samakan yang terakhir itu akan kita dapat T ya, waktu keduanya bertemu berarti. Berarti kan D0 ditambah XP ya. XP itu kan berarti V kali T sama dengan X0 ya. U kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti di sini kita akan bertemu persamaan kuadrat ya. 0 sama dengan setengah AT kuadrat ditambah U min V kali T dikurangi D0. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan angka saja ya. Berarti kan 0 sama dengan setengah A-nya tadi 2 ya. Berarti setengah A itu 1. Ini jadi T kuadrat saja.
Lalu U min V itu 5 berarti ya. 5T ini dikurangi D0 itu 55. 55 second. 55 meter. Sorry. Nah, ini kita punya persamaan kuadrat ya. Berarti kalau persamaan kuadrat langsung saja pakai rumus ABC ya. Berarti T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kalau aku lebih sering, mungkin sering pakai ini ya, karena kadang agak malas juga memfaktorkan itu ya. Jadi lebih cepat aja kalau pakai rumus ABC ini langsung. Nah, min B berarti min 5 plus minus akar B kuadrat itu 25 min 4AC ya, karena C-nya negatif, berarti nanti jadi plus 4 kali 1 kali 4 kali 1 kalikan C-nya itu 55. Tominya sudah kita pisahkan per 2A per 2. Nah, yang di dalam akar tuh hitung aja pakai kalkulator ya. Jadi 25 ditambah 4 kali 55. 245. Jadi min 5 plus minus akar 245 itu 7 akar 5 per 2. Nah, kita lihat di sini plus minus ya. Mana yang kita ambil? Kalau kita ambil negatif ya, min 5 min 7 akar 5 otomatis waktunya negatif ya. Nah, itu tidak logis ya. Jadi di sini bedanya fisika dan matematika. Kalau di matematika ya berarti T-nya itu negatif ya. Itu salah satu solusi. Tapi kalau di fisika nggak boleh karena secara fisis tidak tepat ya. Tidak cocok ya kalau waktu itu negatif. Karena nggak mungkin kita bicara waktu kita pakai waktu kok negatif ya. Itu kan tidak masuk akal. Jadi waktu itu harus positif ya. Karena mewakili besaran fisis yang dia hanya ada kalau positif ya. Berarti otomatis kita akan ambil solusi yang positif ya. Karena 7 akar 5 dikurangi 5 itu masih positif ya, sekitar 10,65. Berarti kalau kita ambil solusi positif, T sama dengan 7 akar 5 dikurangi 5 per 2 detik. Nah, ini mendekati, kalau dihitung pakai kalkulator, itu mendekati 5,33 ya. Jadi, kira-kira T-nya itu mendekati, kita sebut ini TB ya berarti ya. TB itu mendekati 5,33 second. Nah, kelihatan ya, kalau yang di A tadi butuh 12. Nah, tapi sebentar. Waktu yang diperlukan, itu kan berarti 1 detik yang awal itu dihitung ya. Karena 1 detik yang eh, sebelum dia dipercepat itu polisinya juga bergerak ya. Otomatis 1 detik itu harus kita hitung juga. Nah, berarti TB nanti ya tinggal TB itu T ini ditambah 1 ya. Artinya T yang 7 kali 5 min 5 per 2 itu harus ditambah 1 detik ya. Berarti yang jawaban tadi 5,33 ditambah 1 hasilnya adalah 6,33. Berarti di sini TB-nya kira-kira 6,33 second ya. Nah, sekali lagi ini kelihatan ya bahwa kalau dipercepat ya memang bakal lebih cepat ya menyalipnya. Sekarang bagaimana untuk jarak tempuh ya? Jarak tempuh dari polisi atau O-nya. Nah, jarak tempuh polisi berarti kan kita bisa hitung yang pertama polisinya sudah bergerak sebesar
Ini kita sebut apa ya? SP ya berarti. Ini polisi itu kan O ya. Berarti kita pakai SO aja ini. SO. Ini juga SO. Berarti SO itu sama dengan awalnya tadi sudah bergerak 1 detik ya. Dengan kecepatan 20 meter per second. Otomatis polisinya sudah menempuh jarak 20 meter dulu ya. Selama waktu 1 detik yang tadi. Jadi 20 meter. Ditambah ini ya. Ditambah XO ya berarti ya. XO ini jarak yang dia tempuh selama bergerak dipercepat. Berarti XO-nya itu V0T atau 20 kali, nah kita pakai T yang di sini. T yang 7 akar 5 min 5 per 2 ditambah dengan setengah kali A itu kan 1 ya kali T kuadrat. Nah, ini S0 berarti kalau kita hitung nanti hasilnya, bentar ya, hitung dulu. 20 tambah 20 kali 5,33 ditambah 5,33 kuadrat. Jadi 150, ini salah ya satuan, sorry. SO itu meter. Nah, berarti hasilnya adalah sekitar 155 mendekati. SO-nya mendekati 155 meter. Kelihatan juga ya kalau dipercepat bakal menempuh jarak yang lebih kecil ya untuk bisa menyalip pencurinya. Oke, jadi ini merupakan contoh gerak yang kombinasi ya antara GLB dan GLBB. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 11, aku screenshot dulu. Ada seorang anak yang melempar batu dari suatu gedung ya. Jadi tingginya itu 20 meter, atap gedung ya, atau puncaknya. Dengan kecepatan awalnya ini 5 meter per second. Jadi dilempar ke atas dengan kecepatan awal ini. Lalu waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah dan hitung kecepatan bola sampai ini bukan bola ya, kok bola. Ini batu berarti ya. Batu. Nah, untuk mengerjakan soal model ini, kalau aku sendiri pakai formalisme seperti ini ya, lebih mudahnya. Jadi, jangan seperti ini. Nah, dilemparkan ke atas ya dengan kecepatan katakan di sini berarti kan V. V lalu tingginya ini H besar ya. Nah, kita bisa analisis yang pertama kalau aku sendiri. Nah, ini aku turunkan aja. Nah, kalian bisa pakai langsung rumus jadinya kalau mau. Nah, percepatan yang dialami ya, percepatan percepatan itu kan berarti A. Nah, sama dengan min G karena ke bawah. Sedangkan positif kita anggap ke atas. Nah, A itu kan dV per dt sama min G. Nah, kalau kita integralkan ini dV sama dengan minus G dt. Nah, katakan kecepatan awalnya itu V ya, V0 gini. Atau ini kita bisa ganti V0 ya. Biar menyamakan dengan ini. Nah, ini di tertentu, ini berarti ketika awal
0 sampai T tertentu. Nah, kita lihat di sini V min V0 sama dengan min GT ya. Jadi kita dapat ini percepatan dan kecepatan. Berarti V sama dengan V0 min GT. Nah, selanjutnya kita cari relasi antara kecepatan dan posisi. Nah, kecepatan tadi kita sudah hitung ya V0 min GT. Nah, definisi kecepatan itu kan dx per dt ya. Jangan pakai pakai x deh. Dia kan dilempar ke atas ya, vertikal. Kita pakai y saja, dy per dt sama dengan V0 min gt. Nah, kita integralkan lagi jadi dy sama dengan ini ya V0 min gt dt. Nah, sebutlah ketika awal dia ada di y0 tertentu, nah berapapun. Lalu di waktu tertentu ya y. Dan juga dari awal hingga t tertentu. Jadi kalau lihat batas integral ini, lihat satu-satu ya. Yang bawah sama-sama bawah, berarti artinya ketika t sama dengan 0, y-nya itu y0 atau bisa disebut ketinggian awal ya nanti. Lalu ketika y atau maaf t tertentu, y-nya ya y tertentu seperti ini ya, yang atas ini. Jadi cara membaca batasnya itu seperti itu. Nah, ini kalau kita hitung integralnya, integral dy itu kan y, masukkan batas jadi y min y0 sama dengan V0 min GT ya. Kita bisa pecah nanti satu persatu jadi V0T minus setengah GT kuadrat. Nah, otomatis Y sama dengan Y0. Ya, Y sama dengan Y0 ditambah V0T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, jadi ini Y fungsi T-nya. Nah, sekarang pada kasus ini ya, kita lebih spesifik saja, yang tadi itu masih umum. Jadi pada kasus ini, kalau di kasus umum kita pakai ini Y0 aja deh ya, biar sama. Nah, pada kasus ini Y0 sama dengan H besar ya. Dan V0 di situ sama dengan V ya. Otomatis Y-nya itu kan sama dengan H plus VT minus setengah GT kuadrat. Nah, berarti kan Y itu posisi ya. Kalau kita mau mencapai tanah, mencapai permukaan tanah, berarti otomatis Y sama dengan 0 ya. Mencapai tanah jika Y sama dengan 0 ya. Artinya karena acuan 0 kita berarti kalau sampai di permukaan tanah ya Y-nya sama dengan 0. Nah, masukkan aja jadi persamaan kuadrat lagi ya. Y sama dengan H plus VT minus setengah GT kuadrat. Masukkan angka-angkanya. Untuk gravitasi kalau nggak disebutkan di soal, anggap saja 10 ya. Untuk mudahnya. Jadi 0 sama dengan 20 ya. 20 V-nya 5 ditambah 5T minus 5T kuadrat. Nah, kita bisa bagi berapa itu? Bagi 4 ya. Jadi 0 bagi 5 sama dengan min T kuadrat ditambah T tambah 4. Atau biar lebih enak aku kalikan min 1 ya. Jadi T kuadrat
min T, min 4. Nah, ini langsung saja pakai rumus ABC. Nggak usah aku tulis lagi ya, di atas tadi udah. Berarti intinya kita akan dapat T sama dengan 1 plus minus akar B kuadrat 1 ditambah 4 kali 4. Akar 17 per 2. Nah, sekali lagi ambil solusi yang positif ya. Kalau negatif dia kan jadi minus nanti ya. Jadi ambil solusi positifnya. Kita sebut T tanah gini ya. TT sama dengan akar 17 min 1. Akar 17 plus 1 dibagi 2 ya. Nah, ini mendekati 2,56 sekon. Nih. Selanjutnya, apabila ada detektor pada ketinggian H22 meter, maka bolanya itu lewat detektor saat dua waktu ya. Jadi nanti lewat pertama dan lewat kedua. Nah, kita suruh cari selisih T2 dan T1. Jadi untuk kasus B, persamaan yang kita pakai sama. Yang ini tadi ya, Y sama dengan ini. Kita pakai lagi nanti. Atau dipakai terus ya sebenarnya. Jadi di sini langsung saja ya, karena kita ingin dia mencapai detektor, otomatis kita mau eh, supaya atau bukan supaya ketika Y sama dengan H kecil, berarti masukkan saja H kecil sama dengan H besar plus PT minus setengah PT kuadrat. Nah, di sini berarti 0 sama dengan eh, min setengah GT kuadrat tambah VT ditambah H besar min H kecil ya. Nah, hitung satu persatu berarti di sini 0 sama dengan min 5T kuadrat ditambah 20T. H besar min H kecil itu 3 ya berarti. 2 sorry. 2 ini berapa? 22. Oh iya ya, H kecil itu lebih besar dari H besar ya. Otomatis di sini kita bisa keluarkan minusnya saja. Jadi minus H kecil min H besar ya. Nah, ini bisa dicek lagi ya. Kalau minusnya dibuka ke dalam kurung akan jadi yang atas. Berarti H besar min H kecil itu kan 22 dikurangi 20 ya. Atau sama dengan 2. Jadi ini min 2. Nah, kita hitung eh, T1 dan 2-nya. Berarti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Min 20 berarti ya. Bentar. P-nya 5. Oh, 20. Maaf. Jadi min 5 plus minus akar eh langsung aja deh. B kuadrat itu 25 min. Nah, A sama C-nya ini kan bisa diganti ini aja ya. Kalau ini aku kalikan min 1 jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif. Otomatis di sini B-nya itu negatif ya, jadi positif nanti min B-nya. Plus minus akar B kuadrat min 4AC. Berarti 25 B kuadratnya
lalu min 4 kali 5 kali 2 ya. Bentar, sebentar. Oh iya, ini agak salah ya. Karena 22 meter tuh nggak mungkin dicapai oleh bolanya. Kenapa? Karena kalau kita pakai rumus ABC di dalam akar itu negatif ya. Nah, itu nanti kan ada istilahnya T-nya itu bilangan kompleks ya. Nah, nanti itu kalian belajar di FISMAT 2. Tapi intinya di sini nggak boleh sementara nggak boleh ya akar itu negatif ya. Karena waktu kita nggak bisa bilang akar min 1 detik ya, nggak ada ya. Kalau akar 4 detik kan 2 detik. Nah, nanti karena dia akarnya itu minus, otomatis dia tidak akan dicapai oleh bola. Artinya itu. Jadi kalau nanti ketemu T-nya kok eh, akar di dalam akar itu minus, ya berarti titik itu tidak pernah dicapai oleh benda yang bergerak. Di sini misalkan aku ganti hanya jadi H kecilnya jadi 21 ya. Nah, sepertinya ini akan ketemu akan ada jawabannya. Jadi kalau hanya itu H kecilnya itu 21, ini kan 1. 1. Berarti B kuadrat min 4 AC-nya 25 min 4 kali 5 kali 1. Berarti akar 5 per 10 ya berarti. Nah, lihat di sini ya bedanya kalau 5 plus akar 5 ya kan pasti positif ya. Ya berarti kita pasti ambil ya, nggak masalah. Nah, itu hasilnya kira-kira 0, jadi T1 5 plus akar 5 per 10 itu kira-kira 0,72 second. Sedangkan untuk T2 ya, T2 berarti 5 min akar 5 per 10. Nah, itu hasilnya positif juga ya. Berarti ini 0, oh ya, kita anggap yang lebih besar ya. Itu sebagai T2 aja deh, biar selisihnya positif. Kalau ini T1 0,28 lah kira-kira. Nah, artinya apa? Kalau dia ada dua, ya titik itu dilalui sebanyak 2 kali ya. Kalau kita bayangkan detektornya itu ada di sini ya. Nah, dia dilewati 2 kali ya. Jadi ketika ke atas dia terdeteksi oleh detektor itu berarti saat T1 ya 0,8 second. Lalu dia naik ke titik puncak, lalu kembali turun ke bawah. Nah, ketika T2 yang 0,72 second dia kedeteksi lagi ya. Jadi itu artinya dia 2 kali melalui posisi detektor, baru setelah itu dia jatuh ke bawah sampai kena tanah. Nah, itulah kenapa ada dua solusi T ya. Sekarang kalau kita hitung selisihnya saja, T2 min T1 itu kira-kira 0,72 dikurangi 0,28 ya. Sekitar 0,4 detik lah. Ini 0,44 detik.
Ini T2 min T1-nya. Sekarang yang bagian C, ketika batu pertama dilempar dan mencapai titik tertinggi, nah anak tersebut melempar batu kedua ke bawah ya dengan kecepatan awal U. Tentukan U supaya kedua batu mencapai tanah bersamaan. Nah, di sini yang perlu dipahami, yang pertama, ketika di titik maksimum, kita perlu cari jarak dia ke tanah berapa ya. Nah, untuk jarak atau titik tertinggi, kita bisa langsung pakai ini ya. Jadi di sini ketinggian maksimum maksimum ketinggian maksimum dari titik pelemparan ya, ingat dari titik pelemparan. Nah, yang umum ini ya. Jadi HM atau kita sebut apa ini? Ya deh HM aja deh. HM itu kan V kuadrat per 2G yang ini ya. Nah, kalau kita hitung G-nya 10, V kuadratnya itu 5 kali 5, 25. Berarti 1,25 meter ya. Nah, ini gunanya untuk menggambarkan kondisi ketika batu berarti batu kedua ya. Nah, ya batu kedua eh, mulai dilempar. Berarti kondisi ketika batu kedua mulai dilempar. Nah, ini kan berarti kalau kita gambarkan kondisinya kan seperti ini ya. Ini gedung. Nah, di sini kan berarti H ya. H yang 20 meter itu. Iya, 20 ya, 20 meter. Lalu, nah HM itu definisinya ini ya, ketinggian maksimum batu pertama. Yang ini yang 1,25 meter, nggak sesuai skala. Nah, ketika di titik tertinggi, otomatis dia kan diam di titik tertinggi. Sedangkan yang batu kedua dia dilempar ya ke sini. Kecepatannya eh, apa ya? U. Nah, supaya sampai bersamaan, waktu yang ditempuh kan berarti sama ya. Kita bisa cari waktu tempuh dari salah satunya aja. Yang mudah dicari tentu saja yang batu pertama ya. Ini batu pertama, ini kedua. Karena batu pertama dia kan seakan-akan gerak jatuh bebas dari ketinggian awal berapa tuh? 21,25 meter ya. Berarti kita bisa cari aja waktunya T sampai tanahnya, T ini sama dengan dia seperti dijatuhkan ya dari ketinggian awal tertentu. Berarti langsung aja akar eh, 2 kali H plus HM ya per G. Nah, ini penurunannya bisa dicari sendiri ya kalau misalkan belum tahu. Mudah saja. Gerak jatuh bebas. Nah, ini sama dengan berarti akar 2 kali 21,25 per 10 ya. Akar 17 per 2 atau kira-kira 2,06. Ya, 2,06 second. Jadi ini merupakan waktu hingga kedua bola mencapai tanah ya karena bersamaan. Nah, sekarang
kita bisa tinjau benda kedua ya. Nah, benda kedua dia kan batu dua ya, kan benar. Di tepatnya batu kedua. Nah, batu kedua dia kan kalau kita bayangkan seperti ini ya, seperti GLB yang dipercepat ya, karena dia didorong dengan kecepatan U, lalu gravitasinya juga searah U ya. Nah, berarti dia seperti gerak GLBB yang dipercepat, otomatis jarak tempuh. Nah, batu dua ini menempuh jarak sama persis dengan tinggi gedungnya ya, H, karena dia dilempar dari puncak gedung. Jadi H sama dengan U kali TT ditambah setengah GTT kuadrat. Nah, kenapa jadi plus? Karena gravitasinya sekarang seakan-akan seperti percepatan yang mempercepat dia ya. Karena arah U-nya ke bawah. Nah, di sini kita bisa dapat U-nya ya berarti nanti. Hanya H besar ini kan 20. Lalu U kali 2,06 berarti. Nah, setengah GT kuadratnya bisa kita hitung aja ya. Jadi 5 kali 2,06 kuadrat. Kira-kira eh, apa ini? Oh, maaf ini salah soal ya. Kalau kita hitung seperti ini, kita dapat U-nya itu negatif. Berarti di sini sebenarnya dia bukan dilempar ke bawah ya, tapi dia dilemparnya adalah ke atas. Nah, jadi nanti kalau ini kan dihitung sama dengan 21,22. Nah, otomatis kita dapat U-nya nanti sama dengan ini ya, 20 dikurangi itu 21,22 dibagi 2,06. Kira-kira minus 0,59 meter per second. Nah, kesimpulannya adalah karena minus, berarti sebenarnya supaya sampai tanahnya bersamaan, batu keduanya itu dilempar ke atas ya, bukan ke bawah ya. Karena kalau dibayangin, dia dijatuhkan pun ya, benda kedua pasti akan lebih cepat sampai tanah ya, daripada benda satu. Karena ya jarak yang ditempuh lebih kecil ya, cuma 20 meter. Sedangkan yang benda satu dia 21,25 meter. Nah, makanya kalau kita ingin dia sampai dalam waktu yang sama, kita harus lempar benda dua itu ke atas ya, supaya dia perlu ke atas dulu baru ke bawah. Nanti dia kira-kira akan bisa barengan dengan batu pertama. Jadi kesimpulannya di sini dilempar ke atas dengan kecepatan 0,59 meter per second. Ini ya dilempar ke atas dengan kecepatan 0,59 meter per second. Oke, itu yang nomor 11-nya. Sekarang lanjutkan kalau tentang grafik ya. Ini lebih mudah. Langsung di sini saja ya. Karena pendek. Nah, yang pertama kita ditanya tentang arah kecepatan. Nah, perhatikan kalau dikasih grafik, lihat dulu ya sembunyinya itu apa.
Di sini sumbu Y-nya ini posisi ya, sesuai yang diberikan di soal. Lalu sumbu T-nya umumnya di sini waktu ya. Oke. Berarti kalau kita posisi fungsi waktu, kita kan kalau mau nyari kecepatan V kan sama dengan dx per dt ya. Jadi di sini V itu sama dengan gradien dari x fungsi t ya. Nah, karena gradien, otomatis apabila gradiennya itu positif, ya kecepatannya positif ya. Atau di sini kalau positif berarti menunjukkan benda gerak ke kanan ya. Nah, jadi nanti kalau gradiennya itu positif, ya gerakan ke kanan. Kalau kecepatan negatif, berarti nanti ketika gradiennya negatif juga. Sekarang kita lihat pada saat T sama dengan 1 ya. Nah, untuk mencari arah gradien, kita nggak perlu hitung gradiennya langsung, kita bisa gambar aja. Nah, ambil titik 1, lalu tarik garis yang tegak lurus ya. Sorry, bukan tegak lurus. Yang menyinggung kurva ini ya. Menyinggung seperti ini. Nah, kita lihat bahwa T sama dengan 1, dia kecepatannya V ke kanan ya berarti. Karena positif. Gradien positif itu kan ini gradien positif. Kalau yang seperti ini berarti gradien negatif ya. Nah, nanti kalau dia lurus gini aja berarti gradien 0 ya, karena dia tidak miring. Gradien 0. Nah, berarti yang sama dengan 1, V-nya ke kanan. Lalu ketika sama dengan 2, ini lurus gini ya, garis singgungnya. Berarti dia diam, karena kecepatannya 0. Baru yang ketika T sama dengan 3, dia kan seperti ini ya arahnya. Nah, karena gradiennya negatif, berarti di sini V-nya ke kiri. Jadi kalau dibayangkan gerakan benda ini, awalnya dia gerak ke kanan, lalu diam sebentar, habis itu gerak ke kiri ya. Nah, seperti itu. Sekarang interval waktu bergerak dipercepat hingga bergerak diperlambat ya. Nah, ini kuncinya kita perlu paham cara mencari tanda ya, dipercepat atau diperlambat. Nah, sekarang bayangkan seandainya ada benda gerak ke sini ya, kecepatan. Lalu percepatannya ke sini. Nah, di sini karena V dan A itu berlawanan, berarti kan kalau kita bayangkan ada benda yang berusaha ke depan, kita tarik ke belakang. Nah, itu kan berarti kita seakan-akan memperlambat ya. Jadi ketika kecepatan dan percepatan itu beda tanda, nggak harus kecepatan positif ya. Bisa aja kecepatan negatif, tapi percepatannya positif. Intinya beda tanda, satu plus satu minus. Nah, kalau beda tanda, pasti dia akan diperlambat ya. Sedangkan kalau dia searah ya, jadi kalau diperlambatkan antara ini atau ini ya, ini V atau ini A-nya, ini diperlambat, ini vektornya ya. Nah, sedangkan kalau dia berlawanan, searah, katakan seperti ini, V-nya ke sini, A-nya juga ke sini.
ataupun dia V-nya ke sini, ke kiri, A-nya juga ke kiri. Nah, ini merupakan kondisi yang dipercepat ya berarti. Karena kecepatan dan percepatannya eh, searah. Oke, itu. Lalu bagaimana kita menentukan interval waktu? Kita bisa perhatikan ya. Antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Nah, berarti kan ketika T sama dengan 0, dia gradiennya kan besar ya, lebih besar ya. Nah, nanti lama-kelamaan gradiennya itu akan mengecil ya. Jadi awalnya kira-kira sini, nanti jadi lebih landai, semakin landai, dan akhirnya jadi 0. Nah, artinya dia gradien mengecil ya. Nah, ingat besar gradiennya di sini ya. Jadi kalau gradien itu mengecil, otomatis ya diperlambat kan, karena percepatannya semakin mengecil besarnya. Berarti di sini dari 0 sampai 2 itu dipercepat. Sedangkan kalau antara 2 sampai 4 ya, kita lihat di 4, ini kan dia miring banget juga ya. Jadi awalnya dia lurus, lalu nambah miring, semakin miring lagi. Berarti, nah di sini besarnya, besar gradien itu membesar. Nah artinya kecepatannya tambah besar ya, besarnya loh ya. Arahnya kita nggak peduli, intinya tambah cepat. Nah tambah cepat, maaf kebalik ya tadi. Ini diperlambat. Nah ini dipercepat ya. Oke, jadi itu untuk menyatakan atau mencari bagaimana kondisi percepatannya ya, apakah dipercepat atau diperlambat. Selanjutnya perpindahan partikel dari 1 sampai 3 ya. Nah, untuk perpindahan kita lihat bahwa X1 sama dengan X3 ya. Berarti karena perpindahan itu hanya peduli posisi awal dan akhir, nah maka kesimpulannya delta X sama dengan 0 ya. Nah, jangan tertipu dengan ini ya. Eh awal kan ada di di sini ya. Di Bahkan awalnya kan ada di sini. Nah, di akhirnya ada di sini. Apakah karena pindah dia berarti delta X sama dengan 2? Nah, hati-hati ya. Yang sama dengan 2 ini bukan delta X ya, tapi delta T-nya. Jadi hati-hati dalam membaca grafik ya. Nah, kalau dia perbedaannya arah vertikal seperti ini, baru dia ada delta X ya. Sini delta X kan berarti sama dengan 1 ya. Mana satu kotak. Nah, ingat kalau dia arah horizontal, karena horizontal waktu berarti perbedaannya itu perbedaan waktu. Kalau arah vertikal ya berarti perbedaan posisi saja. Oke, sekarang dilanjutkan lagi ke soal berikutnya. Ini di note lagi aja. Note lagi. Ini soal grafik ya. Soal grafik ini cukup sering keluar. Tahun lalu kalau nggak salah di UTS juga ada. Nah, di sini sekarang grafik kecepatan fungsi waktu ya. Tadi beda ya. Yang tadi itu kecepatan, posisi, yang ini kecepatan. Nah, kalau VS-nya 8, tentukan kecepatan fungsi waktu ya. Nah, karena 8 otomatis
Ya, kita pakai skala aja ya. Jadi di sini 2, 4, 6, 8. Nah, kalau kita punya grafik yang seperti ini ya, cara menuliskannya kita cari tiap interval ya. Jadi kan ada, kalau kita bagi, ini ada interval pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang keempat. Nah, kita cari dulu satu persatu ya. Hmm, di sini cukup ya Kak ya. Nah, interval pertama yang A, cari PT tiap interval. Nah, di sini tinggal permainan matematika saja ya. Kalau diingat, kalau sudah kan tentunya di SMP SMA udah belajar grafik linear ya. Jadi kalau diberi grafik kita bisa cari persamaannya. Nah, untuk interval pertama, dia kan garis lurus ya, yang melalui titik pusat. Berarti kalau kita cari V fungsi T-nya sama dengan gradien kali kali sumbu X ya. Kan dia sama dengan MX plus C. C-nya kalau melalui titik pusat, C-nya pasti 0. Nah, gradiennya kita lihat perubahan Y terhadap perubahan X ya. Nah, perubahan arah Y di sini kan berarti 8 ya. Untuk interval 1, gradiennya itu kan 8. Arah Y-nya berubah 8, arah X-nya 2 aja ya. Ini kan berarti 2. Nah, berarti M-nya sama dengan 4. Atau di sini sama dengan 4T berarti ya. Nah, untuk interval 2, interval 2 kecepatannya tetap ya. Jadi VT sama dengan 8. Sekarang interval 3. Nah, ini kita main-main dengan persamaan garis lagi. Kalau yang di 3, gradiennya. Nah, minus ya, karena berubahnya ke bawah. Jadi dari 8 jadi 4, itu berubahnya min 4. Dibagi waktu ya. Di sini kan 6, ini 10. Waktunya juga 2 ya, delta T-nya. Jadi sama dengan min 2. Nah, untuk interval 3 kita bisa pakai ini ya, Y min Y1, Y min Y0 sama dengan M X kali X0. Nah, ini kan persamaan garis saja ya. Di sini Y0 kita bisa anggap X-nya sama dengan 10 ya. Berarti ketika T-nya sama dengan 10. Berarti Y-nya kan ketika sama T-nya itu 10, Y-nya itu eh berapa nih? 8 ya. Lalu M-nya itu min 2. Nah, ini X. X0 itu ketika 8 tadi ya. 8 itu kan di 10 detik. Berarti ini min 10. Nah, ini jadi Y min 8 sama dengan min 2X plus 20. Otomatis Y sama dengan min 2X plus 28 ya. Berarti kita dapat VT sama dengan eh ini meter per sekon ya satuannya nanti. Semua meter per sekon. Nggak usah tulis dulu aja. Jadi sama dengan minus 2T plus 28. Nah, kalau interval 4 ya tetap ya, interval 4. V-nya kan tetap sebesar 4.
meter per second. Jadi VT sama dengan 4 jam. Nah, bagaimana kita menuliskannya lebih rapi? Jadi bentuk lengkap dari VT ya. Bentuk lengkap dari V fungsi T. Nah, cara menuliskannya gini ya. Jadi VT sama dengan ini. Nah, yang pertama sama dengan 4T. Untuk T-nya 0 sampai 2 ya. Lalu sama dengan 8 untuk 0 kurang dari T kurang dari eh 2 bro. Asalnya jadi 2. Ini 10. Ini berarti min 2T plus 28 ya. Nah, ini interval dari 10 sampai 12. Yang terakhir 4 ya. 4 untuk interval dari 12 sampai 16. Jadi untuk menulis VT-nya begini ya, yang lebih rapi, lebih bagus. Nah, itu yang A kecepatan. Kalau percepatan tinggal diturunkan aja ya. Kita cari percepatan tiap interval berarti ya. Nah, ini aku copy aja intervalnya. Level 1. Nah, 4T kalau diturunkan jadi 4 aja ya. 4T-nya sama dengan 4. Nah, kalau konstan berarti AT-nya 0. Karena nggak dipercepat ya. Nah, kalau yang ini kalau kita turunkan jadi min 2 ya. Jadi AT min 2. Nah, yang ini juga 0 ya, karena konstan. Nah, kalau kita tulis juga dalam bentuk lengkapnya, copy aja ya, mirip ya cara nulisnya. Intervalnya kan sama. Nah, yang ini jadi 4 saja. Ini 0. Ini min 2. Ini 0 ya. Nah, kira-kira kalau suruh menggambarkan nanti seperti ini ya berarti. Ini T-nya. Ini A-nya. Berarti kira-kira di sini tuh. Ini ya kira-kira nanti 4, lalu 0. 0-nya cukup lama. Pakai warna merah jadi. Jadi dari 4, ini katakan 4. Lalu jadi 0. Nah, ini dari 2. Lalu ini dari katakan 10 ya. Lalu dari 10 sampai 12 jadi min 2 saja di sini. Ini.
Ini min 2. Lalu 0 lagi ya. Di 12 sampai 16. Nah, jadi ini ya cara menggambarkan fungsi waktunya. Sekarang kalau jarak tempuh, nah kalau jarak itu sama aja luas ya. Kenapa luas? Karena definisi jarak ya. X itu kan integral VDT. Nah, integral VDT itu dimaknai di matematika sebagai luas ya. Luas yang berada di bawah grafik V fungsi T. Berarti nanti tiap interval ini kita hitung luasnya ya. Ada luas segitiga, luas segi panjang, trapesium, dan persegi panjang lagi. Jadi sama, kita cari jarak tiap luas ya berarti. Tinggal dijumlah aja, kita cari luas tiap interval. Nah, untuk A1 ya, interval pertama itu kan sama dengan segitiga ya. Setengah kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya 2, tingginya 8. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Jadi alasnya tadi 2, tingginya 8. Nah, ini sama dengan 8 meter 8 meter ya. Kan di sini walaupun luas tapi nanti dia satuannya adalah meter ya, panjang ya. Nah, ini VT-nya sebenarnya AT ya, salah. Nah, ini AT-nya nanti dalam meter per sekon kuadrat. Kalau yang VT ya dalam meter per sekon. Oke, berarti luas A1 sudah, sekarang A2. A2 ini persegi panjang ya. Nah, panjangnya itu 2 kurangi 10 ya. Berarti 8, tingginya 8 juga. Berarti 8 kali 8. Kali 64 ya. Lihat aja itu ya persegi panjangnya. Ini kesini kan 10 min 28, atasnya 8. Sekarang yang 3 ini trapesium ya. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, sisi sejajarnya jadi kan 8 ya. Yang sini 8, yang sebelahnya 4. Berarti 8 tambah 4, 12. Lalu tingginya itu jadi 2 ya. Selisih antara 12 dan 10 itu kan 2. Berarti setengah dikali tadi 8 plus 4 itu 12. Setengah kali 12 kali 2. Berarti A3 setengah kali 12 kali 2. Nah, ini sama dengan 12 meter ya. Lalu A4. Nah, ini persegi panjang juga. Panjangnya 12 kurang 6, 4. Tingginya 4 juga ya. Lebarnya 4 juga. Berarti 4 kali 4. Persegi ya berarti. Oh iya, ternyata A2 dan A4 ini mereka persegi ya. Ya, nggak kelihatan persegi karena emang panjang skalanya agak berbeda ya. Kotak-kotak di sini kan nggak persegi tapi persegi panjang. Kalau skalanya pas sebenarnya kelihatan nanti kalau 2 dan 4 itu emang persegi. Berarti ini sama dengan 16. Nah, untuk jarak tempuh tinggal jumlahin aja ya S-nya semua. Jadi A1 tambah A2, A3, A4, jumlahin aja semua. Berarti 8 tambah 64 tambah 12 tambah 16. 100 ya. Nah, bagus. 100 meter. Ini ya, dari grafik VT kita bisa hitung macam-macam ya. VT-nya itu sendiri, kita cari fungsinya bisa, percepatannya bisa, dan jarak tempuhnya bisa. Oke.
Nah, aku lanjutkan ke nomor 14. Ini menarik ya. Dari bukunya Prof. Mikrajudin Abdullah dari NIB. Nah, ini konsep langsung ya dari perpindahan dan jarak. Nah, kalau biasanya agak abstrak, ini lebih nyata ya. Jadi beliau langsung ngambil peta Provinsi Jawa Timur, ambil dari Google Maps ya. Dan dia bandingkan jarak kalau pakai kendaraan, jadi pakai mobil, dengan garis lurus yang ditarik langsung ya. Nah, dari sini kan yang pertama tentukan perpindahan nih. Nah, konsep perpindahan berarti hanya peduli titik awal, awal di sini, dan titik akhir yang di sini ya. Nggak peduli mau dia muter-muter dulu, mau lurus langsung, mau zigzag, atau mau meliuk-liuk dulu, nggak peduli. Kalau perpindahan, artinya perpindahan di sini kalau di skala ini nanti kalau kurang kecil perbesar aja ya di soalnya. Nah, ini sama dengan 206,25 ya. Jadi garis lurus yang hitam itu di petanya 206,25 km. Dengan jarak tempuh di sini ada keterangan ya. Nah, yang mobil 7 jam 3 menit ini 299 km. Nah, kelihatan semacam apa ya? Ketentuan ya bahwa jarak tempuh itu pasti lebih dari sama dengan perpindahan ya. Dia nggak mungkin lebih pendek dari perpindahan, tapi umumnya akan lebih besar ya dari perpindahan. Karena ya nggak mungkin kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Katakan dari MIPA ke stasiun UI lurus ya. Nggak mungkin kan nabrak-nabrak ya kalau lurus. Pasti kita pakai jalan yang udah ada. Nah, jadi karena kita pakai jalan yang udah disediakan ya nanti pasti jarak tempuh kita akan lebih besar ya daripada perpindahan kita. Nah, selanjutnya kecepatan rata-rata ya dari mobil Surabaya ke Banyuwangi. Nah, kalau kecepatan dia pakai perpindahan ya. Jadi perpindahan 206,25 dibagi waktu ya 7 jam 3 menit. 3 menit itu berarti 3/60 itu kan 0,05 berarti 7,05 jam. Nah, ini aku jadikan kilometer per jam ya. Biar lebih kelihatan nyata. Jadi kira-kira 29,2 bukan 0,226 ya, 0,25 kilometer per jam. Nah, kalau laju rata-rata, laju itu pakai jarak ya berarti. Jarak yang ini 299 per 7,05. Berarti 299 7,05. Ini kira-kira 42,41 mendekati ya. Mendekati kilometer per jam. Nah, jadi kalau eh, kalian baca speedometer ya, speed itu bahasa Inggris dari kelajuan ya. Jadi itu bukan kecepatan ya, itu kelajuan saja. Kalau kecepatan nanti namanya velocity meter ya atau velocimeter aku nggak tahu. Pokoknya ada velocity-nya ya kalau kecepatan. Karena kalau kecepatan dia harus bisa nunjukin arah juga ya. Jadi seandainya entah bagaimana penunjuk arahnya apa penunjuk kecepatan itu ada arahnya juga, nah itu sudah jadi pengukur kecepatan ya, bukan kelajuan lagi. Kalau cuma nilainya saja itu namanya pengukur kelajuan atau speedometer.
Lalu pesawat dari Bandara Juanda ke Surabaya ke Bandara Banyuwangi perlu waktu 50 menit. Nah, kalau pesawat baru ya, umumnya bisa pakai perpindahannya langsung ya. Karena kalau pesawat di udara kan nggak usah lewat jalan raya. Jadi mereka bisa langsung eh, tarik garis ya. Tapi ya sebenarnya nggak selalu garis lurus ya. Maksudnya beberapa penerbangan biasanya menghindari mungkin daerah yang rawan kecelakaan atau rawan cuaca ekstrim. Misalkan, misalkan kalau tarik garis lurus itu terlalu banyak laut ya, itu kan berisiko. Nah, biasanya akan tarik garis dari sini mungkin ke sini, ke daratan, lalu ke daratan lagi. Ini dulu aku ingat pernah nonton video apa ya, video yang dulu rame-ramenya Flat Earth ya, bumi datar itu ada yang bikin argumen ya. Ada pesawat yang dia kok jalurnya belok ya. Dia nggak langsung tarik garis lurus aja, tapi kok dia seperti membentuk segitiga ya. Nah, itu dia argumennya kalau buminya bulat, kenapa nggak langsung tarik garis lurus saja ya? Kan lebih cepat. Nah, jadi sebenarnya ya memang ya lebih cepat tapi berisiko ya. Kalau lewat laut terus kan nggak bisa transit kalau bahan bakarnya kurang, nanti bahaya dan lebih berisiko ya. Jadi makanya jalurnya nggak lurus, tambahan aja. Nah, yang tadi kembali ke soal perlu waktu 50 menit. Jadi kecepatan rata-ratanya ya tinggal 206,25. 50 menit itu kira-kira 50/60 jam ya, atau 0,83. Berarti cepat sekali nih ya, ya pesawat ya. Nah, ini kira-kira gede ya. Kecepatannya 248,49 kilometer per jam. Nah, ini untuk nomor 14. Ya, sekarang ke nomor terakhir ya, nomor 15 ini. Nah, ini dari stasiun ke stasiun lain ya. Jadi gambarannya itu anggap aja KRL, KRL ya. KRL yang deket tuh mana ya? Katakan ini dari stasiun UI ke stasiun Pocin gini ya. Ini UI, ini Pocin. Nah, KRL dari stasiun UI ketika berangkat kan dia diam ya. Ya otomatis kalau berhenti di stasiun harus diam ya. Nah, nanti di sini dari dia diam dipercepat ya, A1. Jadi dia dipercepat. Nah, nanti sampai di tengah, sampai di sini. Jadi dipercepat, lalu ini V-nya sama dengan 0 ya. Ini percepatannya A1. Lalu ketika sampai tengah-tengah, nah dia diperlambat ya, karena untuk sampai ke stasiun berikutnya di Pocin ini kan ya harus diam ya. Masa sampai di stasiun transit bergerak ya? Iya, bukan transit namanya. Harus berhenti ya, walaupun berhentinya kadang cepat banget. Nah, otomatis ketika sampai di sini, entah bagaimana kecepatannya harus nol lagi ya. Nah, jadi dia seperti ini dan nanti ya percepatannya otomatis di nolin ya sekaligus biar dia diam. Bukan perlambatannya yang A2 itu dihilangin. Nah, jadi gerakannya seperti ini. Kalau kita gambarkan grafik V kecepatan fungsi waktunya, kira-kira kan seperti ini. Nah, ini kecepatan V, ini waktu. Nah, awalnya 0 ya, semua awalnya 0. Lalu ingat karena jarak stasiun itu tertentu ya, sini ke sini itu 1 kilo. Nah, maka jarak yang ditempuh harus 1 kilo ya.
Lalu di sini katakan ini percepatan yang pertama, A1. Nah, ini dari sini ke sini aja. Nah, katakan mencapai kecepatan ini ya. Ini kecepatan yang nanti ditanyakan yaitu V maksimum. Nah, sini ke sini dia perlu waktu interval yang delta T1 itu ya. Ini delta T1. Lalu setelah itu dia diperlambat ya. Diperlambat tuh berarti kan miringnya sekarang ke sini. Nah, seperti ini. Di sini interval waktu delta T2. Nah, delta T2 itu sini ke sini ya. Jadi sini ke sini itu yang delta T2. Tapi kalau waktunya aja, jadi sama aja delta T ya, waktu tempuh total. Nah, ingat dibedain ya. Interval dan waktu tempuh itu interval waktu dan waktu itu beda ya, ingat. Delta T. Dimana nanti di sini ini berarti A1 ya. Ini dengan A2. Nanti diingat bahwa delta T1 plus delta T2 eh, sama dengan delta T. Nah, kita sudah gambarkan soalnya. Sekarang kita nanti batasannya adalah luas permukaan ini harus kalau dihitung sama dengan 1 km ya. Karena jarak tempuhnya hanya boleh 1 km. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, berarti di sini yang kita bisa cari adalah eh, hubungan delta T1 dan delta T2. Nah, bagaimana hubungannya? Jadi untuk sampai ke V maksimum ini, Vm itu kan sama dengan A1 kali delta T1 ya. Tapi kita bisa tulis juga Vm itu sama dengan A2 kali delta T2. Karena A1 delta T1 itu perubahan kecepatan akibat dipercepat ya. A1 delta T1. Nah, dia menghasilkan perubahan kecepatan Vm. Lalu Vm ini ketika sampai di stasiun berikutnya, V-nya dinolin ya. Jadi artinya perlambatan yang dihasilkan oleh A2 itu harus sama dengan Vm ya, supaya dia jadi 0. Makanya kita punya persamaan A1 delta T1 sama dengan A2 delta T2. Dari sini kita dapat delta T2 sama dengan A1 per A2 kali delta T1. Nah, sekarang kita ke syarat jarak tempuh ya. Ini misalkan ini sama dengan D ya, kita sebut D. Berarti kan D, D itu kan berarti eh, yang pertama, ini kan kita bisa bagi interval yang pertama, interval 1, interval 2. Nah, ini silakan pakai luas segitiga boleh atau pakai rumus GLBB juga boleh ya. Jadi untuk interval yang pertama itu setengah A1 delta T1 kuadrat. Lalu kalau yang bagian interval yang kedua, ya kan berarti berlangsung selama delta T2 ya. Berarti dia eh, Vm kali delta T2 minus setengah G perlambatan ya, setengah A2 delta T2 kuadrat.
Berarti D sama dengan, nah kita nyatakan T2 dalam T1. PM, kita bisa substitusi yang ini ya. Kita bisa ambil ini, bagian ini saja. Jadi VM itu sama dengan A1 delta T1. Nah, delta T2-nya bisa diganti A1 per A2 delta T1 ya. Lalu di sini setengah A2 delta T2 kuadrat berarti A1 kuadrat per A2 kuadrat kali delta T1 kuadrat. Dikumpulkan ya ini. D sama dengan setengah A1 delta T1 kuadrat. Nah, suku kedua ketiga ini sama ya. Hanya yang ketiga itu setengah ya. Jadi seperti 1 min setengah. Jadi setengah juga. Setengah A1 kuadrat per A2 kali delta T1 kuadrat. Nah, kita dapat D sama dengan setengah kalikan A1 delta T1 kuadrat dikalikan 1 1 plus A1 per A2. Berarti D sama dengan setengah A1 kalikan A1 plus A2 per A2 delta T1 kuadrat. Nah, otomatis di sini delta T1 sama dengan 2D kalikan A2 per A1 kali A1 plus A2 di akar. Oke. Berarti kalau dihitung, masukkan aja pakai kalkulator 2 kali D-nya itu 1 kilo ya. 1 kilo itu 1000 meter. Lalu A2 itu ini nilainya aja ya, minusnya nggak usah. Jadi 0,5 dibagi A1 0,1 dikalikan A1 plus A2 di 0,6. Jadi kira-kira 129,01 didapat ya. Delta T1 kira-kira 129,1. Oh, ini detik. Oke, dari sini kita bisa cari waktu total ya. Jadi kan delta T2 itu kan sama dengan tadi kita dapat A1 per A2 kali delta T1 ya. Jadi A1 0,1 lalu A2 itu 0,5 dikalikan T1 delta T1 1 0,1 per 0,5 kalikan 129,1. Jadi delta T2 kira-kira ini ya 25,82 detik. Nah, nanti untuk delta T totalnya ya tinggal dijumlah aja ya. Delta T1 tambah delta T2. Nah, jadi delta T1
delta T sama dengan eh, 25,82 ditambah 129,1. Kira-kira mendekati ini ya 154,92. Selanjutnya untuk kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum berarti ya tinggal hitung aja A1 delta T1 ya. Pm A1 delta T1 berarti eh, A1 0,1 ya kalikan 129,1. Jadi kira-kira eh, PM mendekati 12,91 meter per second. Baik, sudah semua ya dibahas. Sekian pembahasan soal responsi pekan pertama. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.